Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Fauzia dari Fakultas Sastra Indonesia dengan NIM 2010107500046 dari kelas 03Z001. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra lama, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sastra lama yang berkaitan dengan puisi lama dan prosa lama dengan dosen pengampu Ibu Prima Dwi Yulia. Langsung saja, yang pertama yaitu puisi lama. Apa sih puisi lama itu? Puisi lama itu adalah puisi yang penulisannya masih terikat oleh peraturan tertentu. Aturan di dalam puisi lama berkaitan dengan jumlah kata atau suku kata dalam tiap baris, jumlah baris yang terdapat dalam tiap bait, serta rima dan irama. Itu menurut laman Wikipedia yang saya cari. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, anonimus, merupakan puisi rakyat yang tidak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua yaitu disampaikan dari mulut ke mulut, maka puisi lama merupakan sastra lisan. Dan yang ketiga yaitu sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, pantun, talibun, seloka, gurindam, syair, mantra, dan karmina. Yang pertama, pantun. Pantun adalah puisi lama yang terdiri atas 4 larik, berilama sirang, AB-AB, larik pertama dan kedua disebut sampiran atau objektif. Pantun memiliki beberapa macam, tetapi di sini saya akan memberikan contoh tentang pantun nasihat, yaitu hari ini adalah hari Selasa, esok hari berganti Rabu. Jika kamu ingin masuk ke surga, ingat ibadah adalah nomor 1. Yang kedua yaitu talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Contoh talibun: burung elang terbang tinggi membidik mangsa di daratan Jawa. Makanan hilang di tengah rawa, wahai kalian para muda-mudi, jangan lemah dengan terpedaya dengan rayuan sesat di dunia. Selanjutnya yaitu seloka. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling disambung menyambung. Nama lain dari seloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Contoh dari seloka yaitu mawar mekar dihampiri lebah, disengat lebah menjadi kuat, belajar giat ilmu bertambah supaya jadi manusia bermanfaat. Selanjutnya yaitu gurindam. Gurindam adalah sajak yang terdiri dari 2 baris yang berisi petuah atau nasihat. Adapun gurindam juga merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Dalam tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh gurindam: jika ilmu tidak sempurna, tiada berapa ilmiah bersastra di Indonesia menciptakan berbagai karya yang menarik. Dari syair. Contoh syair: dengarlah wahai anak handa, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa, cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Yang selanjutnya yaitu mantra. Mantra adalah bunyi, suku kata, kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man dan kata tra yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomen ini. Contoh mantra: Bismillahirrohmanirrohim, di poli-poli, besi terasa sakit, departemen besi. Cobalah besi yang merusak, Anda tidak taat kepada Tuhan. Coba hancurkan dagingnya, Anda tidak taat kepada Tuhan. Tertutup, tanggal digunakan, berkat doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya yaitu karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari karmina adalah pantun kilat atau pantun 2 sentai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Contoh karmina 1, 2, 3, 4, kakek tua pakai tongkat. Selanjutnya yaitu prosa lama. Apa sih prosa lama itu? Prosa lama adalah prosa bahasa yang belum terpengaruhi oleh budaya barat. Selanjutnya ciri-ciri dari prosa lama. Yang pertama, prosa lama bersifat statis. Yang kedua, mengalami diferensiasi yang sedikit. Yang tiga, jenis prosa ini bersifat tradisional. Yang keempat, bersifat anonim. Yang kelima, tidak memperhatikan sejarah atau perhitungan waktu. Yang keenam, bahasanya bersifat klise. Yang ketujuh, disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedelapan, bersifat istana sentris. Yang kesembilan, bersifat khayalan atau fantasi. Yang kesepuluh, memiliki amanat.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis prosa lama. Yang pertama ada hikayat, yang kedua dongeng, yang ketiga sejarah atau tambo, yang keempat kisah, dan yang terakhir yaitu cerita rakyat. Yang pertama hikayat. Hikayat merupakan salah satu jenis prosa lama yang berisi mengenai cerita fiktif yang menggambarkan tentang kepahlawanan, kesaktian, dan keperkasaan tokoh yang diceritakan. Prosa jenis hikayat ini menunjukkan perjuangan tokoh serta berbagai kehebatan-kehebatan yang biasanya tidak masuk akal. Karangan atau karya sastra hikayat ini memiliki amanat yang khas, yang biasanya ditujukan untuk membakar semangat juang dan memotivasi pembacanya. Salah satu contoh hikayat yaitu Hikayat Malim Demam. Yang kedua yaitu dongeng. Dongeng merupakan prosa lama yang paling dekat dan mudah ditemukan di sekitar masyarakat luas atau di kehidupan sehari-hari. Dongeng memiliki jenis dan ragam yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak karena memiliki daya tarik yang imajinatif dan memiliki fantasi yang tinggi dalam penggambarannya. Dongeng juga merupakan cerita fiktif dengan imajinasi tinggi oleh seorang pengarang dan ceritanya belum pernah terjadi di kehidupan nyata. Berdasarkan isinya, dongeng menjadi beberapa bagian. Yang pertama fabel, legenda, sage, parabel, mite, dan dongeng jenaka. Contoh-contoh dongeng yaitu Asal-usul Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Yang selanjutnya yaitu sejarah atau tambo. Prosa lama yakni sejarah atau tambo ini merupakan karya sastra atau prosa yang erat hubungannya dengan kebudayaan Minangkabau. Karya sastra sejarah atau tambo ini lahir dari kebudayaan masyarakat Minangkabau yang berasal dari kata asli tambe atau tambai dari bahasa Sanskerta yang artinya bermula. Sejarah atau tambo merupakan sastra sejarah yang menggambarkan silsilah atau keturunan dari raja-raja, adat istiadat, asal-usul suatu daerah atau bangsa, aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh sejarah atau tambo yaitu Tsunami Aceh. Yang selanjutnya yaitu kisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosa lama yakni kisah menceritakan tentang kejadian atau riwayat dan sebagainya dalam kehidupan seseorang. Kisah juga dapat diartikan sebagai cerita yang menggambarkan tentang pengalaman seorang atau suatu kumpulan tokoh yang menempuh perjalanan. Contoh prosa kisah yang memiliki moral atau amanat yang baik, misalnya kisah pelayaran Abdullah ke negeri Kelantan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat Indonesia adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Contoh dari cerita rakyat adalah kisah Dewi Sri, Sang Dewi Padi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari sastra lama. Sastra lama merupakan sastra yang berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan. Sastra lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Sastra lama sering juga disebut dengan kesusastraan klasik atau tradisional. Zaman berkembangnya kesusastraan klasik ini ialah sebelum masuknya Islam, sebelum masuk pengaruh Barat ke Indonesia. Bentuk-bentuk kesusastraan yang berkembangnya adalah seperti dongeng, mantra, pantun, dan sejenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.